Selamat Hari Raya Maria diangkat ke surga. Dengan bangga dan penuh sukacita kita rayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Ini luar biasa. Rahmat dan berkat Tuhan bukan janji, bukan hayalan, tapi kita sungguh-sungguh boleh merasakan, mengalami janji-janji Tuhan mulai terlaksana dalam diri orang-orang pilihannya, teristimewa Bunda Maria sebagai Bunda Penebus. Kekayaan dan keistimewaan kita yang terjaga dari dulu sampai sekarang. Kita bersyukur. Banyak orang bertanya-tanya tetapi tidak mampu menyelami kebesaran rahmat Tuhan dalam sejarah keselamatan teristimewa melalui Bunda Maria yang dipilih menjadi Bunda Penyelamat. Kita bersyukur bahwa kekayaan iman ini masih terjaga, terpelihara. Karena apa? Karena gereja kita terhubung dengan Yesus, terhubung dengan para rasul, terhubung dengan Bapa-Bapa gereja, sehingga seluruh kekayaan ini kita boleh warisi, kita boleh rayakan, dan satu kali kelak kita boleh nikmati dalam kerajaan surga. Salam jumpa bersama saya, Pastor Chris, dalam berbagi inspirasi hari ini. Penghormatan dan berbagai perayaan Bunda Maria menjadi tanda nyata bahwa gereja kita terhubung langsung dengan Yesus Kristus, terhubung dengan para rasul, terhubung dengan Bapak-Bapak gereja. Sehingga apa yang menjadi kekayaan iman pada zaman para rasul, pada zaman Bapak-Bapak gereja terus dikembangkan, terus dipelihara dan dilestarikan dalam gereja kita. Termasuk Hari Raya Maria diangkat ke surga. Ibu Presiden saja kita hormati, apalagi Ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Di kampung Ibu Uskup atau Ibu Pastor saja kita segani, apalagi Ibu Sang Penyelamat kita. Dan penghormatan ini, penghormatan kepada Bunda Maria sudah diberikan oleh para rasul. Kita baca dalam Injil Yohanes 19:25. Dari atas kayu salib Tuhan Yesus bilang, inilah ibumu. Dan sejak saat itu Rasul Yohanes menerima Maria dalam rumahnya. Ini penghormatan, penerimaan yang luar biasa dari para rasul terhadap Ibu Yesus. Dan sejak saat itu para rasul menghormati Bunda Maria. Tapi sebenarnya jauh sebelum para rasul sudah ada penghormatan. Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus dikatakan dalam Injil Lukas memberi salam dan memberi hormat kepada Maria, bahkan mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Lihat, Elizabeth yang lebih tua bahkan melihat Maria, menerima Maria dengan hormat yang luar biasa, sampai mengatakan, siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus hormat kepada Bunda Maria. Karena bukan Bunda Marianya, tapi karena dia membawa Yesus. Ibu Tuhanku, ungkapan itu. Lukas 1:43. Bukan Elizabeth saja, tapi malaikat Gabriel juga memberi salam dan memberi hormat kepada Bunda Maria. Nah, malaikat saja memberi hormat. Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus hormat kepada Bunda Maria. Para rasul
hormat kepada Bunda Maria, dan penghormatan ini terus dikembangkan dalam gereja, terus dijaga sampai sekarang. Ya. Kita bangga dalam persekutuan gereja kita tetap ada tempat untuk Bunda Maria, Bunda Sang Penyelamat, Bunda Penebus kita. Dan itulah isi iman kita, bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan. Di dalam Yesus kita semua yang percaya pasti dibangkitkan. Kalau kita benar-benar beriman kepada Yesus, beriman akan kebangkitan di dalam Yesus, bagaimana dengan Bunda Maria? Apakah dia bangkit atau dia tinggal arwah saja? Ya, kita percaya di dalam Yesus Bunda Maria sudah mengalami rahmat kebangkitan itu. Bahkan dengan jiwa dan raganya dia diangkat mulia karena perannya, karena keterlibatannya dalam sejarah keselamatan, karena dia mengandung Allah Putra. Perayaan hari ini Maria diangkat ke surga berhubungan dengan ayat-ayat kitab suci yang menerangkan, yang menyatakan bahwa Maria adalah Bunda Tuhan, Bunda Allah Putra. Dalam Injil Lukas, baik pernyataan dari malaikat Gabriel, Lukas 1, 26-37, maupun yang jelas-jelas itulah pernyataan dari Elizabeth yang penuh Roh Kudus, Lukas 1, 39-45. Maria dipilih menjadi Bunda Penyelamat. Maria menjadi Bunda Tuhan. Kalau Bunda Maria adalah Bunda Allah Putra, Bunda Tuhan, maka pertanyaannya, bagaimana sebelumnya, sebelum menjadi Bunda Allah Putra, dan bagaimana sesudahnya? Kita percaya Tuhan tidak main-main dengan rencananya, maka rahmat keterpilihan Maria menjadi Bunda Tuhan, Bunda Allah Putra pasti sudah dipersiapkan. Maka lahirlah dogma Maria dikandung tanpa noda. Artinya Bunda Maria yang mau mengandung dan melahirkan Yesus dipersiapkan menjadi tempat, menjadi rahim, menjadi pribadi yang suci sejak awal. Sejak dia dikandung oleh ibunya Santa Ana. Itulah yang dimaksudkan dengan Maria dikandung tanpa noda. Karena Tuhan mempersiapkan dia menjadi tempat untuk mengandung dan melahirkan Yesus Juru Selamat kita. Lantas bagaimana dia mengandung? Karena dia Bunda Allah, maka Bunda Maria yang sama itu kita percaya tetap perawan penyelenggaraan ilahi bekerja dalam dia. Bagaimana kita tidak mengerti, tapi kita percaya Tuhan menyelenggarakan semuanya, maka dia melahirkan secara istimewa, dan itulah yang lahir dengan dogma Maria tetap perawan. Sesudahnya bagaimana? Dia yang mengandung dan melahirkan Yesus, mana mungkin tidak dapat rahmat yang istimewa sehingga boleh menikmati buah kebangkitan. Kalau Yesus jalan kebenaran dan kehidupan kita akhirnya membawa kita semua kepada kebangkitan, bagaimana mungkin Bunda Maria tidak mengalami kebangkitan itu? Maka lahirlah dogma Maria diangkat ke surga. Demikian ajaran-ajaran ini secara nyata jelas bisa kita telusuri dari kitab suci dengan pernyataan-pernyataan Maria dipilih menjadi Bunda Tuhan. Konsekuensinya dia dipersiapkan dengan sungguh-sungguh
maka dia dikandung tanpa noda. Dia melahirkan secara istimewa, maka dia tetap perawan. Dan dia pasti dapat rahmat sebagai buah dari kebangkitan Yesus. Maka dia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Selamat untuk kita semua yang menerima warisan suci dalam gereja. Dengan merayakan ini menjadi pernyataan iman kita. Sekaligus pernyataan harapan kita, tapi juga pernyataan cinta kita. Pernyataan iman maksudnya bagaimana? Dengan merayakan Maria diangkat ke surga, maka kita percaya ada kebangkitan. Seperti janji Yesus. Yang kedua, ada orang yang sudah dibangkitkan selain Yesus. Seperti Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13:12, Yesus sebagai yang sulung, sesudah itu menyusul yang lain-lain menurut urutannya, dan kita percaya Bunda Maria ada di dalamnya, bahkan menjadi tempat, menduduki tempat yang pertama, menikmati buah kebangkitan, yaitu dia diangkat ke surga. Kalau Bunda Maria saja lantas tidak bangkit, tidak diangkat ke surga, apalagi kita. Sia-sialah iman kita, Rasul Paulus katakan. Ya. Dan itulah yang ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik 1023, bahwa di dalam Yesus kita semua akan dibangkitkan. Di dalam Yesus kita semua akan hidup abadi dalam kerajaan surga. Dan pernyataan ini kita bisa lihat dalam diri Bunda Maria. Dia yang mengandung dan melahirkan Yesus. Dia yang ikut jalan Yesus. Dia juga menerima buah dari penebusan Yesus. Bangkit mulia. Dalam arti itu kita bisa saling memberi selamat. Selamat Hari Raya Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Tapi sekaligus juga menjadi pernyataan harapan kita bahwa satu kali kelak kita pun akan diangkat ke surga. Seperti Bunda Maria, kita juga yang mengikuti Yesus, yang ditebus oleh Yesus, satu kali kelak akan berbahagia bersama dengan Yesus, bersama dengan Bunda Maria, bersama dengan para kudus. Maka perayaan Maria diangkat ke surga menjadi juga pernyataan harapan kita. Seperti Bunda Maria terangkat dan mulia, begitu juga kita pengikut Yesus, satu kali kelak kita berharap boleh diangkat dan mulia bersama Yesus di surga. Dan akhirnya perayaan ini menjadi juga pernyataan cinta kita kepada Tuhan yang sudah membebaskan dan menebus kita. Pernyataan cinta kita kepada Bunda Maria yang selalu mendoakan dan membantu kita dalam hidup di dunia ini. Tapi juga pernyataan kita satu sama lain supaya dalam cinta kasih ini kita tetap berjuang sampai satu kali kelak kita pun boleh mulia dalam kerajaan surga. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Semoga dengan perayaan ini iman kita akan kebangkitan terus berkobar, pengharapan kita akan kebangkitan terus digelorakan, dan cinta kita kepada Tuhan yang membebaskan kita, kepada Yesus yang menyelamatkan kita, kepada Bunda Maria yang selalu menolong kita, tapi juga cinta kita satu sama lain terus bernyala-nyala sampai kita pun satu kali kelak boleh bangkit mulia dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.